Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara yang memiliki luas lautan lebih besar dari daratan. Luas daratan 1.919.440 km persegi dan luas lautan 3.273.810 km persegi. Ini yang menyebabkan Indonesia mempunyai julukan negara maritim dan negara dengan 1000 pulau. Negara Indonesia merupakan negara yang pernah dijajah oleh VOC lewat jalur perdagangan melalui perairan Indonesia, di mana ibu kota yang dijadikan pusat perdagangan ini adalah Batavia atau sekarang disebut DKI Jakarta. Di DKI Jakarta terdapat pusat galangan kapal atau tempat parkir kapal, dan juga gudang hasil bumi yang bertepatan di Jalan Pasar Ikan nomor 1 Panjaringan, Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Di mana tempat ini sekarang sudah beralih menjadi Museum Bahari atau Museum Maritim Indonesia. Wilayah galangan kapal ini atau sekarang yang bisa disebut Museum Bahari memiliki luas tanah sekitar 9.000 meter persegi dan luas bangunannya mencapai 16.000 meter persegi. Bangunan ini sudah 3 kali direnovasi, yaitu pada tahun 1976, 1980, dan 2009. Meski telah direnovasi, tidak menghilangkan ciri khas dari museumnya. Pada masa pendudukan Belanda, bangunan Museum Bahari merupakan gudang yang berfungsi menyimpan, memilih, dan mengepak hasil bumi, yaitu rempah, kopi, teh, tembaga, timah, dan tekstil. Hasil bumi ini merupakan komoditi utama VOC yang sangat laris di pasaran Eropa. Bangunan yang berdiri persis di Muara Ciliwung ini memiliki dua sisi. Sisi barat dikenal dengan sebutan Gudang Barat, dibangun secara bertahap mulai tahun 1718 hingga 1774, dan sisi timur disebut Gudang Timur. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1942 hingga 1945 pada masa pendudukan Jepang, gudang-gudang ini dipakai sebagai tempat menyimpan barang logistik tentara Jepang. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini dipakai oleh PLN dan PTT untuk gudang. Kemudian pada tanggal 30 Juni 1997, Gubernur DKI Jakarta Letjen Marinir Ali Sadikin dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Laksamana Muda TNI Haryono Nimpuno bersepakat melakukan kerjasama dalam menyelenggarakan Museum Bahari di Jakarta. Pada tahun 1993, sesuai dengan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 475 tahun 1993 tentang penetapan bangunan-bangunan bersejarah di daerah DKI Jakarta sebagai benda cagar budaya. Museum Bahari dan bangunan bersejarah lainnya di Jakarta ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dalam rangka upaya pelestarian terhadap bangunan-bangunan bersejarah, dan sampai sekarang dikenal sebagai Museum Bahari. Pada tanggal 16 Januari 2018, Museum Bahari terbakar. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya konsleting listrik. Kebakaran ini dimulai dari gedung C di bagian utara, di mana gedung ini adalah tempat pameran alat-alat navigasi laut dan miniatur perahu tradisional. Kerusakan berupa atap yang runtuh serta jendela dan pintu yang hangus terjadi pada lantai 2 gedung A seksi 4 dan 5, di mana terletak ruang legenda laut internasional dan legenda Bahari Nusantara. Kemudian api juga membakar gedung C lantai 1 seksi 3, tempat ruang miniatur perahu tradisional dan gudang, serta lantai 2 gedung C seksi 2 dan 3, tempat ruang alat navigasi dan miniatur perahu tradisional, serta ruang perang laut Jawa. Bangunan ini menggunakan pondasi footplate dan tiang pancang, dengan material kayu jati yang besar dan memiliki ketebalan 50 x 50 cm. Untuk kolom pada bangunan ini menggunakan kolom yang terbuat dari kayu jati dengan ketebalan 20-30 cm. Kolom kayu kokoh membuat kesan bangunan ini elegan dan khas Indonesia.
Untuk bagian superstruktur dari bangunan Museum Bahari terdapat struktur atap yang digunakan sebagai atap pelana, di mana atap pelana merupakan gaya arsitektural yang cocok untuk bangunan beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Pada atap juga terdapat bagian yang bercoak, seperti terpotong dan membentuk suatu atap baru yang agak menjorok. Atap ini mencerminkan gaya bangunan koloni. Museum Bahari ini hampir seluruh konstruksinya memakai kayu, terdapat pada bagian kolom dan balok yang menopang lantai 2 dan 3. Penutup lantai pada lantai 2 dan 3 juga memiliki konstruksi kayu panel dan tidak adanya penutup plafon, sehingga bisa dikatakan bahwa kayu panel digunakan sebagai penutup lantai 2 dan 3, dan juga berperan sebagai plafon pada lantai di bawahnya. Untuk bagian elemen arsitektural terdapat pintu dan jendela. Pintu yang digunakan berbentuk dom terbuat dari kayu jati dan kusennya terbuat dari batu. Elemen lengkung sangat menonjolkan bangunan khas Eropa pada saat itu. Hampir seluruh pintu yang terdapat pada museum ini berbentuk dom. Pintu ini dibuat setengah lingkaran karena pada zaman VOC pajak bangunan dihitung dari besar dan kecilnya pintu bangunan. Daun jendela terbuat dari kayu jati dan pegangannya terbuat dari besi. Terdapat juga tralis yang terbuat dari kayu. Jumlah dan letak jendela yang berirama statis dan pendek-pendek mencerminkan gaya Eropa klasik. Bangunan ini juga dihiasi oleh banyak jendela pada sisi kanan dan kiri dengan tujuan untuk menjaga kelembapan dan keawetan, serta keluar masuknya sirkulasi udara agar rempah-rempah yang ada dapat terjaga dengan baik. Selain itu, pada bangunan ini terdapat hard material, yaitu pada bagian entrance terdapat sepasang jangkar kapal. Jangkar ini lumayan besar, kurang lebih setinggi 80 cm dan berwarna hitam. Jangkar ini penanda bahwa di dalam bangunan ini menyimpan sesuatu yang berhubungan dengan kebahariaan dan kenelayanan bangsa Indonesia. Museum Bahari menggunakan ciri khas bangunan kolonial Belanda, yaitu gaya The Empire Style. Gaya The Empire Style merupakan gaya yang dipakai pada masa itu untuk menunjukkan eksistensinya di daerah kekuasaannya. Namun, iklim di Indonesia berbeda dengan iklim di Belanda. Bangunan ini ditambahkan atap pelana yang akhirnya membuat suatu gaya arsitek baru yang dikenal dengan gaya Hindia Belanda. Untuk lebih jelasnya, gaya arsitektur The Empire Style adalah suatu gaya arsitektur neoklasik yang melanda Eropa, terutama Prancis, bukan Belanda, yang diterjemahkan secara bebas. Di Indonesia, gayanya menghasilkan gaya baru yang disebut dengan Hindia Belanda. Indonesia, artinya bergaya kolonial namun disesuaikan dengan lingkungan lokal yang beriklim dan tersedianya material pada waktu itu. Bangunan ini memiliki tembok dan tiang-tiang yang menggunakan kayu ulin berukuran besar untuk memperkokoh struktur bangunan dari kontur dan wilayah sekitar, serta menghindari kekeroposan pada bangunan. Tiang-tiang penyangganya itu dibuat berjajar di tiap lantai ruangan yang luas. Sejak gudang itu dibangun hingga sekarang, tiang penyangganya masih kokoh. Ini juga dibuat untuk sirkulasi udara yang sejuk. Bangunan ini juga menerapkan sistem sirkulasi udara yang sejuk, karena digunakan sebagai gudang rempah-rempah agar tidak busuk dan menghindari cuaca di sekitar laut yang panas. Bisa dilihat bukaan jendela atau sirkulasi di bangunan ini mempunyai puluhan jendela berukuran besar pada tiap ruangan. Bahkan jendela-jendela lebar itu selalu terbuka siang malam sepanjang masa. Arsitek kolonial Belanda betul-betul mempersiapkan bangunan ini secara kokoh dan tahan lama terhadap badai laut tropis yang mengandung garam, karena letak bangunan ini yang dekat sekali dengan laut. Asal mula berdirinya bangunan ini pada masa pendudukan Belanda dengan dilakukan peletakan batu pertama sebagai simbol akan dibangunnya gedung, yaitu pada tahun 1652. Museum Bahari memiliki 3 bangunan yang berbeda, secara berjejer dengan tahun penyelesaian yang berbeda-beda. Gedung A selesai pada tahun 1719, Gedung B tahun 1774, dan Gedung C tahun 1773. Pada lantai 1 Gedung A terdapat 2 ruangan, yakni ruangan awal perkembangan pelayaran Nusantara dan ruangan temporer yang memiliki tema berbeda setiap bulannya. Serta pada lantai 2 berisi perpustakaan, ruang diorama bangsa yang ada di Sunda Kelapa, dan ruang diorama penjelajah asing yang singgah di Batavia. Sekarang kita beralih ke Gedung B. Dengan berjalan melewati sebuah ruang lapang terbuka, di sana terdapat ruang auditorium
souvenir shop dengan berbagai miniatur kapal, kafe, dan ruang rapat. Kalau di gedung C, ada satu ruangan besar. Isinya perahu-perahu asli yang dibawa langsung dari berbagai nusantara. Dan di lantai 2 terdapat aneka biota laut yang sudah diawetkan dengan diletakkan pada sebuah etalase kaca. Dahulu kala tempat itu menjadi pusat perniagaan penting, sehingga perlu penjagaan yang ketat. Kapal-kapal besar dan kecil hilir mudik mengangkut rempah-rempah berupa cengkeh, buah pala, lada, kayu manis, dan lain-lain untuk diangkut ke Eropa dan beberapa negara lain di dunia. Selain itu, ciri khas dari Museum Bahari adalah Menara Syah Bandar. Dahulu menara ini menjadi menara pemantau bagi kapal-kapal yang keluar masuk kota Batavia melalui jalur laut. Dibangun sekitar tahun 1839, inilah Menara Syah Bandar. Salah satu bangunan tua di Jakarta yang menyimpan banyak cerita sejarah Batavia tempo dulu. Menara Syah Bandar terletak di sudut Jalan Pakin, Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Dahulu menara ini dijadikan tempat mengumpulkan pajak atas barang-barang yang dibongkar di pelabuhan Sunda Kelapa. Dokumentasi mengenai keberadaan Menara Syah Bandar tempo dulu terdapat di salah satu ruangan di menara ini. Menara ini termasuk salah satu bangunan tua di Jakarta yang menyimpan banyak cerita sejarah Batavia tempo dulu. Konon, di menara ini pemerintah kolonial Belanda membangun terowongan tepat di bawah Menara Syah Bandar. Menara ini memiliki ketinggian 12 meter dan berdekatan dengan Museum Bahari. Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan menara ini mengalami kemiringan sehingga kerap dijuluki menara miring.